nasibnya Sanggau bertahun-tahun ke depan ya ada di tangan kalian. Apakah teman-teman mau hutannya Sanggau lama-lama habis gitu kan, karena teman-teman diem aja dan nggak bergerak, atau teman-teman mau tetap di 10 tahun 20 tahun kemudian hutannya tetap masih ada, teman-teman masih dengan nyaman menghirup udara dari hasil hutannya Sanggau, atau ya gimana gitu. Itu sih. Jadi yang coba kita dorong adalah bukain peluang pintu-pintu itu sih gitu. Kemudian kan pasti ada, pernah nggak orang yang mengatakan, wah Kak ini kan modal saya nggak ada nih kayak gitu. Nah itu kayak gimana Kak? Kak Vivi, jadi ini Kak Vivi ini latar belakangnya sebagai apa sebenarnya? Oke, jadi aku dari Lingkar Temu Kabupaten Lestari. Lingkar Temu Kabupaten Lestari atau LTKL ini adalah sebuah asosiasi pemerintah kabupaten yang mendorong pembangunan yang lestari, pembangunan yang menjaga lingkungan, tapi juga mensejahterakan masyarakat sesuai dengan agenda nasional dan dengan gotong royong multi pihak. Kira-kira seperti itu. Jadi jauh-jauh datang ke Sanggau ini memang tujuannya adalah untuk memberikan motivasi dan memberikan pemberdayaan kepada UKM, mungkin seperti itu Kak ya. Iya, bisa. Tadi ngasih pelatihan apa sih? Tadi sih lebih ke sosialisasi buat kerangka peraturan di nasional terkait pengadaan barang dan jasa lokal di tingkat kabupaten. Nah, pada saat Kakak datang ke Sanggau, kira-kira apa sih yang dipikirin? Yang dipikirin apa ya? Pasti kalau aku hampir setiap ke kabupaten selalu yang aku pingin lihat pertama kali adalah anak mudanya sih, karena pasti anak mudanya. Benar, karena pasti kekuatan anak muda di setiap kabupaten tuh beda-beda dan itu yang bikin aku tertarik untuk kenal lebih dalam tentang kabupatennya. Jadi kalau pikirin sama anak muda kayak gitu ya, itu yang Kakak lihat anak muda Sanggau itu seperti apa sih? Kalau yang aku lihat sebenarnya anak muda Sanggau tuh mimpinya banyak banget dan mimpinya konkret banget, pingin bantuin Sanggaunya pasti lebih sejahtera, lebih bahagia, lebih alamnya lebih terjaga gitu kan ya. Tapi mungkin kurang terfasilitasi, makanya kenapa aku senang sama semangatnya mereka, karena mereka mau bareng-bareng buat wujudin itu bareng-bareng dan mereka udah tahu tujuannya seperti apa. Dan mereka tahu kekuatan mereka masing-masing, sehingga kayaknya tinggal difasilitasi aja untuk peta jalannya kira-kira ke arah mana nih biar itu bisa terwujud gitu. Jadi waktu ini di Sanggau yang saya alamin ya, mungkin kita lebih banyak ke diskusi nih Kak. UKM di Kabupaten Sanggau ini kan pertama banyak sekali kendalanya, dari masalah shipping aja itu udah menjadi kendala ya di sini, sehingga produk-produknya itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain. Kalau misalkan kita berjalan ke Jogja, ke Bali, ke Bandung dan lain sebagainya kayak gitu, mereka memiliki produk-produk kerajinan tangan itu yang jauh lebih bagus dan jauh lebih murah. Nah, kalau menurut Kakak sendiri, Kakak tadi sempat jalan-jalan ke Dekranasda, apa yang Kakak lihat dari situ? Aku ketemu banyak produk-produk yang sebenarnya familiar. Kalau aku ke Kalimantan Barat lainnya kayak ke Kapuas Hulu atau ke Sintang, dan sebenarnya produknya sama-sama dari alam gitu kan, dari bambu rotan. Cuman mungkin kalau yang aku lihat belum ada ciri khasnya aja sih. Apa sih menjadi pembeda anyaman di Kalimantan Barat, di Kapuas Hulu, di Sintang dan di Sanggau, itu mungkin yang bisa jadi kekuatan sebuah produk UMKM ketika dia punya ciri khas yang mewakili dari daerahnya itu. Jadi waktu di Dekranasda itu menurut Kakak belum punya ciri khas ya? Menurut aku itu masih mirip sama anyaman bambu di Jawa sih. Jadi Sanggau sendiri kan juga mirip-mirip ya, ada Dayak, ada Melayu gitu kan ya, dan sebenarnya itu jadi kekuatan Sanggau sendiri gitu kan untuk bisa ngangkat nilai budaya itu dan diaplikasikan ke produk-produk anyamannya Sanggau. Iya, emang kalau misalkan yang di sini ya, bukan misalnya kan, memang kalau yang di sini tuh kendalanya, masalahnya di situ Kak. Jadi yang saya lihat juga adalah pertama dari mulai finishingnya aja gitu ya. Finishingnya itu kayaknya masih belum, artinya apa sih, pengrajinnya perlu diberikan sebuah metode atau studi banding atau ngeliatin produk-produk yang lain gitu ya, sehingga mereka mendapatkan finishing, sehingga kualitas produk itu sendiri bisa lebih bagus gitu ya untuk dijual dan worth it dengan harga yang ditawarkan seperti itu. Nah kemudian dari penglihatan Kakak ini UKM-nya menurut Kakak seperti apa? Kebanyakan dari mulai rentang usia? Banyak kan pasti ibu-ibu sih yang memang mereka ya kan karena menganyam itu setahu kan emang udah jadi tradisi orang-orang di sekitar hutan ya, karena memanfaatkan hasil hutan dan rata-rata mungkin
nggak ada transfer knowledge juga ke anak-anak di bawahnya gitu, akan stuck di orang tuanya aja. Jadi kayak ya mungkin orang tua pun juga keterbatasan untuk mengakses kayak sebenarnya pasar anyaman di luar Sanggau itu pinginnya kayak gimana sih anyamannya, dan itu kan terbatas. Makanya sebenarnya perlu ada jembatan itu tadi biar orang-orang yang produksi dari sisi ibu-ibu penganyamnya tuh juga bisa dapat informasi, karena kan mereka ya udah fokus nganyam aja, mereka mana mikirin oh ternyata pasar di kota Pontianak tuh pinginnya anyamannya ukurannya segini, terus motifnya kayak gini, desainnya kayak gini. Nah itu kan mereka nggak tahu. Nah ini yang menurut aku jadi gap di UMKM. Mereka tuh harus ada orang yang di tengah gitu mainnya, yang memang jadi agregator yang buat ngasih informasi. Bu, kalau mau dapat pasar yang lebih banyak dan kuantitinya mungkin banyak juga, mungkin dari sisi desain anyamannya, secara ukuran, secara kualitas maupun desain itu perlu lihat dari tren pasar yang dipikirin sama orang-orang di perkotaan. Kalau memang targetinnya ke kotaan, tapi kalau misalkan targetinnya misalkan untuk pengadaan barang dan jasa dari pemerintah, ya coba lihat lagi di pemerintahan tuh biasanya apa sih barang-barang apa sih yang sering dipakai pemerintah yang bahannya dari anyaman, itu juga bisa dilihat gitu. Jadi nah informasi kan ibu-ibu ya mana tahu sih gitu, ibu-ibu di desa gitu kalau nggak ada orang yang ngasih tahu gitu kan. Makanya pas ketemu teman-teman anak muda terus mereka punya punya mimpi yang salah satunya adalah pingin fasilitasin UMKM buat bisa naik kelas, itu aku senang banget. Oh ya udah yuk gitu. Maksudnya UMKM memang butuh bantuan itu karena ya mereka nggak punya akses itu, dan yang punya akses adalah mungkin teman-teman yang tinggal di kota gitu kan, dibanding ibu-ibu yang anyam di desa gitu. Iya. Dan itu betul sekali yang kakak bilang. Jadi itu yang aku alamin ya. Kesannya begini. Jadi orang tua ya itu kan mereka hanya taunya nganyam doang gitu ya. Sementara anak mudanya ini itu taunya harusnya bisa menganalisa pasar gitu. Apa sih kebutuhan pasar? Karena terjadinya adanya produk itu karena adanya pasar. Nah, yang jadi masalah ini kayak mereka itu memiliki satu bukan sindrom sih, apa sih? Mereka tuh bangga dengan produknya sendiri, sementara pasar itu bukan itu loh yang diperluin kayak gitu ya. Nah, contohnya begini, ini anyaman ini bagus, ini makanan ini bagus kayak gitu kan. Itu versinya dia, bukan versinya pasar kayak gitu ya. Nah, agregator yang kakak maksud tadi aku bisa memahamin, mudah-mudahan ini bisa juga dipahamin sama teman-teman yang anak-anak muda khususnya. Jadi begini, menurut pendapat saya ya, si anak muda ini mereka memverifikasi pasar, benar, iya kan? Kemudian nanti mereka fokus aja ke produksi. Nah, yang terjadi masalah kan di sini begini, Bu. Yang memproduksi mereka juga ibu-ibu ya, notabene mereka tinggal di kampung. Kemudian mereka juga yang analisa pasar gitu ya. Nah, kemudian mereka juga yang membuat produksinya gitu ya, yang memproduksinya. Nah, ini kan menjadi sesuatu hal yang mustahil untuk dilakukan. Nah, jadi anak-anak mudanya ini nih bisa dikatakan yang kaum Gen Z ini menjadi apatis. Nah, karena mereka lebih cenderungnya kepada hal-hal yang berbau teknologi. Kayaknya kalau menurut aku itu agak sedikit kalau di sini tuh bisa dikatakan hidupnya nyaman sih, Kak. Nah, sehingga tekanan itu tidak membuat orang menjadi kreatif. Nah, tidak ada tekanan yang membuat orang itu menjadi kreatif. Kalau beda halnya dengan di Pulau Jawa, kalau dia nggak bergerak, kalau dia mager, ya udah mereka hidupnya di situ aja kayak gitu ya. Tetapi karena tekanan itu mereka harus terpaksa mereka membuka semua cara kayak gitu ya. Nah, mungkin karena salah satunya di sini juga hidupnya enak kayak gitu ya kalau menurut saya. Kemudian si anak-anak mudanya ini kayaknya memiliki satu gengsi tersendiri. Kalau dia, masa aku jualan anyaman sih, masa aku jualan produk kerajinan tangan sih kayak gitu ya. Nah, kira-kira nih menurut kakak untuk menimbulkan semangat itu kepada anak muda, kira-kira harus dilakukan apa? Aku kalau ketemu sama anak-anak muda itu, pertanyaan yang selalu pertama kali aku tanya itu kan adalah apa sih mimpi kalian buat kabupaten kalian sendiri. Terus kayak kalian tuh kenapa sih kalian masih mau bertahan di kabupaten kalian? Kenapa nggak ke kota aja, mungkin lebih nyaman gitu hidupnya di kota? Dan beberapa jawaban menurut aku mirip-mirip ya, karena memang mereka tuh pingin punya kontribusi, cuma sebenarnya nggak tahu karena nggak pernah ada yang bukain pintu kontribusi itu. Sebenarnya bukan kalau dari aku bukan teman-teman anak mudanya yang apatis, tapi karena mereka belum dapat peluang itu aja, belum dapat ternyata bisa ya, ternyata kalau kita bantuin akses pasar buat UMKM-nya, kita secara nggak langsung juga bantuin, contohnya UMKM basis alam, kita bantuin
bapak ibunya tetap jagain hutannya dengan mereka mengolah si hasil rotan dan bambunya. Itu kan mereka belum kebayang, dan itu sebenarnya cukup simple ya, harus ada yang bukain informasi-informasi itu gitu. Kalau mereka ya cuman taunya cuman bantuin UMKM, apa untungnya sih? Ya coba ya mungkin belum kelihatan aja gitu. Banyak anak-anak muda justru di Jakarta yang pingin ke desa gitu, pingin bantuin si UMKM-nya di desa gitu kan, biar produknya bisa dikenal di luar kabupatennya. Dan aku yakin anak muda kabupaten juga punya rasa itu, cuman karena mereka belum melihat itu sebagai sebuah peluang aja sih. Makanya kenapa pas ngobrol sama teman-teman anak muda, selain nanya mimpinya apa segala macam, kita coba bukain juga bahwa peluang-peluang ini tuh sebenarnya ada di dekat kalian, tinggal kalian nih mau eksplorasi peluang-peluang itu atau enggak. Karena nasibnya Sanggau bertahun-tahun ke depan ya ada di tangan kalian. Apakah teman-teman mau hutannya Sanggau lama-lama habis gitu kan, karena teman-teman diem aja dan nggak bergerak, atau teman-teman mau tetap di 10 tahun 20 tahun kemudian hutannya tetap masih ada, teman-teman masih dengan nyaman menghirup udara dari hasil hutannya Sanggau, atau ya gimana gitu. Itu sih. Jadi yang coba kita dorong adalah bukain peluang pintu-pintu itu sih gitu. Kemudian kan pasti ada, pernah nggak orang yang mengatakan, wah Kak ini kan modal saya nggak ada nih kayak gitu. Nah itu kayak gimana Kak? Aku langsung kasih contoh aja kali ya, kayak salah satu kabupaten gitu kan yang sebelum ke Sanggau gitu, di Sumatera juga gitu, yang dulu aku pertama kali ke sana gitu kan, yang aku bilang ke mereka aku nggak bisa menjanjikan bisa ngasih dalam tanda kutip dana buat bikin teman-teman lebih sejahtera hidupnya. Aku nggak bisa janjiin, tapi yang aku bisa janjikan adalah kalau teman-teman semangat mau bantuin kabupaten teman-teman dan semangat buat berkarya di kabupaten teman-teman, aku dan teman-teman LTKL bakal bantuin bukain pintu peluang itu. Lagi-lagi aku cuma bisa ngasih pintu peluang itu. Kayak teman-teman sebagai contoh yang di Siak gitu kan, dia cerita dia tahu ada sebuah potensi ikan gabus di kabupatennya. Kabupaten Siak itu salah satu kabupaten yang gambutnya 50% lebih gitu kan, dan gambutnya rentan kebakaran kalau kering. Nah ternyata salah satu upaya budidaya ikan gabus di kanal-kanal gambut itu bisa bikin gambutnya tetap basah, jadi nggak kebakaran lagi. Nah itu lahir dari idenya anak-anak muda di Siak. Dan tapi ikan gabusnya diapain ya? Masa cuman dimakan aja atau dijual jadi ikan tuh biasanya jadi keripik, jadi kerupuk gitu-gitu kan. Terus ya udah teman-teman mau apa? Kita pingin biar Siak nggak kebakaran lagi dengan cara gambutnya tetap basah, tapi kita juga pingin ada alternatif pencaharian buat masyarakatnya. Kalau ikan gabusnya diolah jadi sebuah produk bernilai tambah. Ya udah, karena kita teman-teman LTK nggak punya kapasitas secara teknologi, secara riset segala macam, kita bukain pintu peluang dengan mitra-mitra yang bisa bantuin. Ternyata ada loh mitra yang memang fokusnya di riset dan pengembangan teknologi untuk produk turunan. Kita kenalin lah, ternyata ikan gabus itu kalau di masyarakat di kampung itu kan sering banget buat jadi makanan abis operasi. Buat mempercepat penyembuhan luka, benar kan? Nah, tapi kan biasanya dimasak aja gitu kan. Nah, ternyata ikan gabus kalau kita ekstrak jadi albumin, dan itu pasarnya banyak banget. Dan itu sekarang sudah terjadi. Itu mimpi teman-teman Siak 2 tahun yang lalu. Dan sekarang anak muda Siak yang punya mimpi itu udah jadi direkturnya perusahaan berbasis masyarakat namanya Alam Siak Lestari. Itu kita dari awal aku nggak pernah janjiin bisa ngasih uang gitu kan ya, tapi ayo kalau kamu semangat buat jagain gambutnya Siak gitu kan, dan pingin ngajak masyarakat buat tetap jagain gambutnya, yuk kita bareng-bareng kita kenalin sama orang yang emang bisa bantuin itu. Iya. Dan itu sebenarnya teman-teman harusnya udah bisa nangkep nih ya. Nah karena begini, ada di antaranya kadang kita tuh cuma nyocok-nyocokin kayak gitu. Kita nggak punya modal, kemudian ada investor, kemudian dia masuk seperti itu kan. Kemudian kita nggak bisa menganalisa, tiba-tiba ini ada orang yang bisa kerja di laboratorium, akhirnya dia bisa menemukan albumin dan bisa mengekstrak ramuan-ramuannya itu. Seperti itu. Dan LTKL ini menjadi salah satu jembatan, kalau saya tangkap seperti itu ya. Nah kemudian dan di sini juga karena gini Pak, Mbak. Jadi tuh yang paling sering saya lihat itu yang ikut-ikut pelatihan itu yang pada semangat-semangat, kadang-kadang tuh mak-mak sama bapak-bapaknya kayak gitu ya Kak. Jadi kan itu ada menjadi salah satu gimana ya, teman-teman ini ngapain sih ikut-ikut pelatihan toh cuman kita dapat uang saku doang kayak gitu ya. Nah kita
kontinuitasnya atau sustainability-nya kayak gitu yang sebenarnya itu dicari sama teman-teman sama anak muda gini. Yang pada akhirnya mereka itu malah fokusnya ke jualan online. Sebenarnya itu bisa dikolaborasikan dengan menjual produk-produk lokal seperti itu ya. Nah, balik lagi yang menjadi permasalahan adalah di shipping. Kalau kita kirim dari Jakarta atau dari Bandung ke Sanggau itu harganya murah Kak. Nah, tapi kalau misalkan kita berangkat atau kita kirim titik startnya dari Sanggau keluar, itu harganya jadi mahal. Itu yang menjadi masalah. Saya juga nggak tahu kenapa itu. Apalagi kalau kita mengirimkan produk-produk lokal yang notabene itu berada di pelosok kayak gitu ya. Tapi teman aku nih ada salah satu yang dia penjual madu. Ini juga sempat hadir di podcast itu. Nanti kakak mungkin bisa lihat. Itu pengiriman madu mereka beliau itu mengakalinya itu mengirimkan dalam kuantitas yang sangat besar. Benar. Seperti itu. Nah, jadi yang dibangun sama teman aku itu adalah reseller. Jadi dia menjadi seorang supplier, kemudian sama mereka di sana diecer seperti itu ya. Dan yang menjadi masalah lagi untuk pengirimannya itu cukup lumayan mahal banget. Nah, ini menjadi salah satu saya juga lagi bingung gimana ya, karena dalam hati saya kalau saya bisa bantuin UMKM ini, ya kan, nah UMKM bisa maju, ya saya juga dapat kecipratan lah. Harapannya kan seperti itu dengan adanya media sosial yang saya bangun seperti ini. Nah, kan kita nggak menutup kemungkinan kalau nanti di depan sini ada dipajang produk-produk UMKM kan. Nah, seperti itu. Jadi ada yang kakak bilang tadi agregator sebagai anak muda yang timnya menjadi seller, ada orang yang fokusnya di produksi, kemudian nanti mereka inilah yang membangun namanya pasar, yang menganalisa pasar. Nah, seperti itu. Nah, yang jadi masalahnya, saya juga di sini sedang mencari Kak anak-anak muda yang bisa hadir, bisa muncul ke permukaan, yang pada akhirnya nanti bakal ngebantu ini para UMKM yang pada akhirnya saya juga ya agak sedikit kok kayak gini ya, kayak gitu ya. Nah, kakak pernah ngalamin nggak atau pernah ngelihat di kabupaten lain yang dengan kondisinya sama dengan Kabupaten Sanggau seperti ini, kemudian langkah apa aja yang pernah kakak lakukan? Banyak sih Bang. Contohnya ya dari pas akhirnya aku lagi-lagi ngambil contoh sih ya, karena memang itu yang paling berasa banget prosesnya tuh dari 2019 gitu kan. Bener-bener aku waktu itu kayak sekitar sebulan mungkin di Siak, setiap hari kerjanya nongkrong sama mereka. Bener-bener nongkrong tuh ya, nanya keseharian mereka, kayak mereka tuh sibuknya ngapain, mereka tuh aktivitasnya hari-hari ngapain segala macam. Bener-bener aku menganggap mereka tuh teman. Ya, jadi memang aku nggak pernah memposisikan aku sebagai orang yang lagi bekerja dengan mereka gitu kan. Tapi memang aku emang lagi pingin berteman sama teman-teman di daerah dan pingin mereka pede dengan kekuatannya mereka. Dan awal-awal sama kayak ya pastilah kayak nggak munafik, kayak gue bakal dapat apa nih kalau gue kayak gini. Itu pertanyaan yang selalu muncul. Benar, ya itu aku selalu jawab, aku nggak pernah bisa janjiin itu, tapi kalau kamu mau stay bareng-bareng ya kamu butuh apa gitu kan, kapasitas apa, kamu butuh akses kemana segala macam, oke, ayo kita jalan bareng, kita bantuin, kita cariin gitu. Itu jadi penolakan kayak di anak-anak muda gitu kan, yang nggak percaya kalau ini bisa bantu wujudin mimpi mereka, itu pasti ada aja. Dan yang kita kembalikan ya, dan dari aku adalah kayak nggak akan maksain mereka untuk ayo berproses bareng-bareng sama yang lain gitu. Kalau mereka emang nggak happy ya nggak akan seru juga gitu kan. Makanya aku selalu reminder ke mereka bahwa proses ini harus membahagiakan, karena kalau teman-teman nggak happy ngejalaninnya, di suatu saat kalau ada tantangan yang besar, kendala yang besar, teman-teman nggak tahu why-nya kenapa di sini gitu. Kenapa gue masih di sini ya? Kenapa gue harus bantuin UMKM tuh nggak tahu. Makanya kalau tantangan-tantangan itu datang gitu kan ya, di pertengahan jalan, di persimpangan jalan, kita balik lagi ke why kita di awal pas pertama kali kita ngumpul, kita mau ngapain dan tujuan akhir kita apa, dan kita ingat lagi gitu kan, apa yang bikin kita hasilkan di akhir. Dan itu jadi refleksi juga, oh ya gue masih di tengah jalan nih gitu kan, masih jauh perjalanan, masa baru tantangan segini aja udah selesai gitu kan. Dan itu akhirnya ngembalin lagi semangatnya mereka bahwa karena why-nya kenapanya itu cukup kuat di awal, dan mereka tahu bahwa kita nggak bisa ngasih mungkin dalam bentuk pendanaan langsung, tapi yang kita janjikan adalah jejaring yang bisa membantu
menangkap peluang-peluang yang mereka temukan, mereka akan balik lagi. Oh ya, oke, gue tuh masih punya target ini gitu sih. Dan ini sebenarnya bisa diadopsi juga sebenarnya untuk di Kabupaten Sanggau sebenarnya kan. Dan ini menjadi salah satu tantangan tersendiri sih buat sebenarnya buat anak-anak muda, karena begini Kak, anak-anak muda ini merasa ada cara lain mungkin ya untuk hidup nyaman gitu ya. Artinya begini, peluang menjadi seorang karyawan di sini juga masih sangat banyak kayak gitu ya. Tetapi banyak juga orang-orang yang cenderung untuk memilih tidak bekerja. Dan kita mengetahui ya, saya juga menganalisa dan melihat beberapa jurnal bahwa sebenarnya anak muda sekarang itu sangat bisa dikatakan kalau misalkan naik sebuah maksudnya ikut dalam sebuah karyawan kayak gitu ya, terus mereka dipromosiin, mereka lebih cenderung memilih di tempat kerja yang sama kayak gitu, nggak usah dipromosiin aja, karena kalau dipromosiin pasti dia akan dimutasi kayak gitu ya. Begitu juga dengan kondisi di orang-orang yang tidak bekerja, artinya mereka freelance. Ini kan lagi hit-hitnya ini orang freelancer gitu ya. Nah, contoh adalah fotografer menjadi fotografernya freelancer, dia tidak menginginkan membuat sebuah company kayak gitu ya, tetapi mereka menjual dengan brandnya sendiri masing-masing seperti itu, dan itu menjadi salah satu saingan kayak gitu. Tapi sekarang itunya udah mulai beda nih, atmosfernya itu lebih banyak ke kolaborasi kayak gitu ya. Dan kemudian anak-anak muda sekarang udah banyak disuguhin dengan platform-platform yang bisa menghasilkan uang dari platform tersebut kayak gitu. Contohnya adalah games misalnya seperti itu. Kemudian yang sangat membanjiri itu adalah game slot. Game apa? Game slot. Apa sih? Judi online. Oh, oke, wow. Nah, seperti itu ya. Itu nggak bisa dinafikan loh. Aku sering melihat gitu ya. Walaupun aku pernah gitu ya coba main apa sih aplikasi ini kok orang bisa seperti ini. Oh, ini kita pakai duit loh, pakai ini kita bisa dapat duit. Oh iya, oke, nggak masalah, saya bilang kan. Cuman apakah nggak ada cara lain seperti itu ya? Kayaknya kita harus lebih kreatif lagi. Terus tuh seperti games, banyak juga game mereka lebih cenderung ingin hits bermain game gitu ya, pingin jadi terkenal memain game, pingin hebat gitu kan. Kemudian mereka bisa memenangkan beberapa turnamen games kayak gitu ya, dan mereka lebih cenderungnya ke situ dibandingkan untuk mengembangkan UMKM yang ada di kabupatennya sendiri kayak gitu ya. Nah, kondisi ini tuh pernah kakak lihat nggak sih di beberapa kota lainnya? Pernah sih pasti, apalagi di beberapa kabupaten hampir semua sama orang yang teman-teman anak muda yang aku temui itu backgroundnya kreatif semua. Jadi kebayang nggak sih LTKL pendekatannya adalah pembangunan yang lestari, pembangunan yang menjaga lingkungan dan mensejahterakan masyarakat. Pasti kalau orang awam nanya apa ya sambungannya kreatif sama menjaga lingkungan, kayak jauh banget gitu. Kayak benar. Mungkin teman-teman yang bekerja lama di dunia lingkungan, di kampanye lingkungan juga mikir ngapain sih harus ngajak anak muda di bidang kreatif. Orang kita mau dorong kebijakan biar hutannya nggak dirusak gitu kan. Gitu. Orang kita mau dorong biar ini itu gitu kan. Gimana cara nyambungnya? Nah, itulah yang itu juga yang coba kita petakan gitu kan, bahwa anak muda, bahwa isu lingkungan itu bukan cuman pekerjaannya satu orang, bukan cuman pekerjaannya satu profesi gitu. Di situ ada banyak profesi gitu. Mungkin ada lebih dari 10 profesi. Kayak contohnya yang ngurusin UMKM basis alam aja deh, ngurusin contohnya Siak gitu kan, yang bikin produk, bikin perusahaan berbasis masyarakat untuk mengolah ikan gabus jadi albumin. Itu bukan orang-orang yang pintar riset aja, tapi di situ ada orang marketing yang harus tahu pasarnya. Di situ ada orang manajemen yang harus ngerti manajemen organisasinya seperti apa. Di situ ada orang pengolahan limbah yang harus tahu nih limbah dari produksi ini akan kemana. Di situ ada orang hukum yang harus tahu ini badan hukum yang cocok seperti apa ya, nanti kalau misalkan melibatkan desa pembagian sahamnya seperti apa. Di situ juga ada orang komunikasi yang harus bisa menyuarakan, jangan cuma jualan albumin, tapi harus bisa ngangkat narasinya bahwa albumin ini dihasilkan dari ikan gabus yang berada di rawa gambut yang kita jaga biar tetap basah, biar nggak kebakaran. Di situ ada orang di situ ada orang legal yang bantu ngurusin segala macamnya. Di situ ada orang, wah banyak banget sih.
satu albumin aja itu profesi backgroundnya tuh banyak banget belum multiplier ya. bener, jadi maksudnya kayak jadi jangan cemas gitu kalau misalkan kamu berada di background yang sangat jauh dengan apa yang mau kalian bantu. Contohnya aku background teknik kimia, jadi kayak mana ada urusannya sama UMKM, mana ada urusannya sama anak muda gitu maksudnya. Tapi pengalaman berteman sama anak-anak muda dengan banyak background itu bikin kita lebih kebuka pandangannya. Oh ternyata kalau bikin kampanye, kalau ngajakin orang buat jagain hutan, tapi caranya dengan kampanye negatif gitu kan, dengan nakut-nakutin, ih kalau kebakaran nanti ini gini-gini, ih kalau kebakaran nanti gini-gini. Ya gimana sih, kayak kita mau ngajak, kayak kita lagi PDKT, kita mau orang suka sama kita, tapi kita ceritain yang buruk-buruk, nggak akan mau kan. Ya yang harus dilakukan adalah bikin kampanye yang positif. Oh hutan Indonesia tuh hutan tropis Indonesia terbesar ketiga sedunia. Hutan itu sumber kebudayaan, sumber obat-obatan, sumber bahan-bahan hasil hutan bukan kayu segala macam. Narasi-narasi positif yang dibangun itu nggak bisa cuman ditulis di postingan sosial media. Oh gini. Tapi kalau coba kita gandeng teman-teman yang bekerja di sektor kreatif yang bisa bikin infografis yang bagus, bisa bikin video yang animasi yang bagus-bagus, yang bikin itu bisa diterima sama orang-orang di perkotaan yang mungkin tinggal jauh dari hutan dan nggak kebayang. Gue sebagai anak perkotaan tuh pingin kontribusi sama hutan di Kalimantan, di Sulawesi, gimana caranya sih? Orang gue dengernya berita-berita negatif terus gitu kan, gimana gue mau coba jagain hutan gitu sebagai orang perkotaan, karena yang informasi yang diterima selalu negatif gitu kan. Makanya peran teman-teman kreatif buat bisa mengolah narasi itu biar orang mau bantu jaga hutan itu penting banget. Nah itulah yang aku temukan di beberapa kabupaten sebelumnya, bahwa makanya kenapa SIAK menamai wadah anak mudanya Sentra Kreatif Pelestari Siak, karena menurut mereka kreatif adalah pendekatan yang paling top tier untuk bisa ngajak orang buat jagain hutannya. Itu udah terbukti, makanya akhirnya mereka pakai nama Lestari Siak tuh karena ya mereka terbukti video-video yang mereka bikin tuh bisa menggugah orang buat bantuin jagain hutannya gitu. Nah itu luar biasa ya sebenarnya kalau dilihat dari literasi yang dia dibangun di Siak kayak gitu ya. Dan sebenarnya ini juga sebenarnya itu nggak sulit ya sebenarnya untuk dibangun di Kabupaten Sanggau kan. Hanya saja belum ketemu saja link and match-nya kayak gitu. Benar ya. Sekali. Belum ketemu antara si pembuat kreator ya, si konten kreatornya, kemudian ahli legal standingnya gitu kan, kemudian mereka pengrajinnya, kemudian dan satu goal besarnya ini yang belum ketemu kayak gitu ya. Benar. Dan itu karena begini, yang sering saya temukan di beberapa komunitas, mereka itu pasti nggak jarang gitu ya. Misalnya dalam satu komunitas yang tadinya 40 orang kemudian berkurang menjadi 30, menjadi 20 kayak gitu ya, karena strong why-nya mereka nggak kuat kan ya. Nah, dan itu tuh bukan hanya di komunitas UMKM tapi di seperti paguyuban dan sebagainya, hampir semuanya kayak gitu. Kemudian pada saat diajak ngumpul, lagi sibuk ini, lagi sibuk itu begitu ya. Dan itu menjadi salah satu menjadi lagu lama lah seperti itu ya. Artinya begini, kita ini masih belum menemukan strong why-nya. Nah, seperti yang kakak bilang. Jadi mudah-mudahan ini bisa juga disimak buat anak-anak muda, nggak di-skip penontonnya kayak gitu ya. Karena kalau di-skip ini banyak sekali informasi yang terlewatkan. Karena Siak itu sudah memberikan salah satu contoh yang benar-benar konkret kalau menurut saya ya. Dan itu bisa diadopsi di Kabupaten Sanggau kayak gitu. Karena sebenarnya di sini sendiri banyak itu ya peluang-peluangnya. Pada saat itu saya pernah ditawarin oleh salah satu teman yang beliau itu adalah sebagai land clearing lah ya, untuk pembersihan lahan. Jadi beberapa perusahaan sawit itu hampir ribuan hektar itu mereka dilakukan permajaan sawit. Saya pernah dipanggil, diajak diskusi, ngobrol bareng dia gitu ya. Nah, kita bisa nggak kita membudidayakan umbut sawit? Bayangin Kak, itu ribuan hektar sawit itu dipangkas habis dan umbutnya itu bisa kalau misalnya mau diolah ya, itu bisa jadi tepung mungkin ya, bisa jadi tepung. Kemudian itu bisa jadi keripik. Kita digoreng menggunakan vacuum frying kayak gitu, terus digoreng kemudian dipasarin kayak gitu. Itu saya bisa bayangin saat itu berapa banyak bahan baku produksi yang nggak akan habis-habis itu. Saya bisa bayangin. Waduh, saya bilang kan ini gimana? Saya bilang kan untuk pemasarannya, kemasannya, kemudian produksinya seperti apa. Tetapi
karena proyek itu terus berjalan dan kita belum menemukan ininya, belum menemukan cara produksinya tuh seperti apa kayak gitu ya, dan penjualannya kemana kayak gitu kan. Tapi ya itu memang tidak bisa disimpan dalam waktu yang cukup lama gitu ya. Kemudian proyek itu juga terus berjalan, ya sudah akhirnya hilang-hilang begitu saja. Dan mudah-mudahan ini juga bisa ditangkap nih sama teman-teman. Artinya kita bisa menemukan goal besarnya gitu ya. Benar. Dulu aku sempat nanya ke anak muda Siak yang akhirnya jadi direktur Alam Siak tadi, kenapa sih dengan potensinya dia yang mungkin dia bisa aja ke kota dan lebih sukses dibanding di desa. Apa alasannya? Banyak banget orang berbondong-bondong ke Siak bantuin Siak, masa gue anak lokal Siak malah pergi ke kota bukan bantuin daerah sendiri. Itu yang aku bikin cukup terharu. Wow, itu why-nya dia yang bikin dia sampai sekarang masih bertahan. Kenapa dia mau membangun daerahnya melalui dirinya sendiri gitu sih. Dan terakhir kakak bisa sampaikan apa untuk anak muda di Kabupaten Sanggau? Teman-teman di Sanggau ataupun di kabupaten manapun, menurut aku kalian semua tuh punya kekuatan yang beda-beda, dan kekuatan itu cuma teman-teman yang tahu dan teman-teman yang bisa eksplorasi itu untuk jadi sesuatu yang lebih besar lagi. Jadi jangan pernah ragu untuk cerita kekuatan kamu apa dan sinergikan kekuatan itu bareng teman-teman yang lain, karena kalau kita nggak pernah tahu dan sharing kekuatan kita ke orang lain, kita nggak bakal bisa sinergi untuk bikin sesuatu yang punya dampak lebih besar. Jadi jangan lupa gotong royong itu tetap jadi kunci buat mencapai goal bersama itu sih. Oke, thank you Kak udah hadir di Kacamata Studio, dan ini ilmunya mudah-mudahan bermanfaat dan informasinya bisa diserap buat teman-teman anak muda yang ada di Kabupaten Sanggau. Oke Kak, thank you udah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.